Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS di kelas 9. Semoga kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas bersama tentang materi dinamika penduduk benua-benua di dunia. Adapun tujuan pembelajaran materi dinamika penduduk benua-benua di dunia adalah kalian diharapkan setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan dapat menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Baiklah anak-anakku sekalian, di materi pembahasan tentang dinamika penduduk benua-benua ini akan terbagi ke dalam 3 sesi atau 3 pertemuan. Pertemuan pertama akan membahas tentang dinamika penduduk dunia dan benua Asia. Pertemuan kedua membahas dinamika penduduk benua Amerika dan benua Eropa. Pertemuan ketiga membahas tentang dinamika penduduk benua Afrika dan benua Australia. Baiklah, kita bahas yang pertama. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dinamika penduduk itu? Kalian sudah pernah mempelajari di materi kelas 7 bahwa penduduk itu tidak statis, tidak tetap, tetapi mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu itu disebut dengan dinamika penduduk. Berubahnya penduduk itu bisa dilihat dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Kenapa penduduk mengalami perubahan? Karena ada faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan. Jadi Bapak ulangi lagi, dinamika penduduk itu dapat diartikan dengan perubahan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Bisa dipahami anakku sekalian? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang dinamika penduduk benua-benua, khususnya di pertemuan ini dinamika penduduk di benua Asia. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kondisi penduduk dari sisi jumlahnya di benua-benua di dunia? Bisa kita lihat pada tampilan peta berikut ini. Yang pertama, urutan benua dengan jumlah penduduk terbanyak adalah benua Asia dengan jumlah
4,536 miliar. Kemudian urutan yang kedua adalah benua Afrika 1,284 miliar. Urutan yang ketiga adalah benua Amerika 1,014 miliar. Kemudian urutan keempat adalah benua Eropa dengan jumlah 746 juta dan benua Australia 24,1 juta. Jadi Bapak ulangi lagi, urutan benua berdasarkan jumlah penduduknya: Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Ini diambil data ini dari sumber World Population Datasheet tahun 2018. Baiklah, kita lanjutkan mengenai kualitas penduduk dunia. Kualitas penduduk dunia bisa diukur dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Coba kalian perhatikan peta di tampilan ini. Ini peta yang menunjukkan tentang kualitas penduduk di dunia. Berwarna hijau itu high income, berarti pendapatan per kapita yang tinggi. Kemudian yang berwarna coklat ini juga termasuk high. Kemudian biru upper middle income. Yang kuning ini lower middle income. Dan yang merah ini adalah low income atau berpendapatan rendah. Dari peta ini bisa kita lihat bahwa ada benua yang bagian negara-negaranya itu atau negara-negara yang ada di benua tersebut tidak ada satupun yang termasuk ke dalam kelompok negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi atau berkualitas penduduk yang tinggi. Kalau kita lihat yang berwarna hijau di sini, ini Eropa, hampir seluruhnya benua Eropa itu kualitas penduduknya tinggi. Kemudian Amerika bagian utara, ini Kanada dan Amerika Serikat. Kemudian Australia, Selandia Baru, kemudian Jepang, Korea Selatan, Singapura. Sini ada Arab Saudi atau Saudi Arabia, itu termasuk ke dalam negara-negara yang kualitas penduduknya tinggi dilihat dari pendapatan per kapitanya atau high income per kapita. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan mengenai dinamika penduduk benua Asia. Kita akan coba bahas tentang perubahan-perubahan penduduk di benua Asia. Kalian perhatikan data penduduk di benua Asia sambil memperhatikan petanya. Peta ini menggambarkan tentang kepadatan penduduk di benua Asia. Yang berwarna merah sampai ke merah tua itu merupakan wilayah-wilayah yang padat penduduknya di benua Asia. Wilayah mana saja yang berpenduduk padat dan terbanyak? Bisa kalian lihat di peta
ini. Yang pertama, secara keseluruhan benua Asia tadi dikatakan bahwa benua Asia adalah benua yang terbanyak jumlah penduduknya, 4,563 miliar jiwa. Sementara di kawasan benua Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Asia Selatan, 1,909 miliar. Kemudian Asia Timur 1,663 miliar. Asia Tenggara 650 juta jiwa. Asia Barat 272 juta. Asia Tengah 72 juta. Ini diambil dari sumber yang sama seperti di tayangan di depan, yaitu dari World Population Datasheet tahun 2018. Jadi di benua Asia yang paling banyak jumlah penduduknya ada di kawasan Asia Selatan yang diwakili oleh negara India yang merupakan negara terbanyak jumlah penduduknya. Kemudian di Asia Timur urutan kedua yang diwakili oleh negara Tiongkok yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Kemudian di Asia Tenggara, Asia Barat, dan Asia Tengah. Itu urutan jumlah penduduk terbanyak di kawasan benua Asia. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diingat-ingat wilayah mana saja di benua Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Sekarang kita lihat tentang kepadatan penduduk benua Asia. Coba perhatikan petanya. Ini peta seperti yang tadi, peta kepadatan penduduk di benua Asia. Semakin merah tua berarti semakin padat jumlah penduduknya. Wilayah terpadat di benua Asia atau dengan jumlah penduduk terbanyak di benua Asia adalah Asia Timur dan Asia Selatan. Kalau dilihat dari komposisinya, berdasarkan usia di bawah 15 tahun itu ada 25%, di atas 65 tahun 8%, di antara 15 sampai dengan 65 tahun 67%. Jadi benua Asia itu lebih banyak jumlah penduduk produktifnya dibandingkan dengan jumlah penduduk non-produktif. Kemudian sebagian besar penduduk Asia merupakan usia produktif, yaitu 67%. Usia produktif adalah yang berusia antara 15 sampai dengan 65 tahun. Pertumbuhan penduduknya 1,5% per tahun. Ini relatif kecil dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain di benua Afrika. Kemudian persebaran dan pertumbuhan penduduk tidak merata. Bisa terlihat di peta bahwa kepadatan ada di wilayah-wilayah tertentu, sementara di daerah yang lain masih jarang jumlah penduduknya. Asia Timur dan Asia Selatan merupakan wilayah terbanyak dan terpadat penduduknya yang diwakili oleh negara Tiongkok dan India. Tiongkok di Asia Timur, kemudian India ada di Asia Selatan. Sementara di wilayah pedalaman itu relatif jarang penduduknya. Bisa dilihat dari warna yang berbeda. Kenapa di sini warnanya kuning muda yang berarti jarang penduduknya? Karena di wilayah sini adalah daerah dataran tinggi. Kemudian di sini ada daerah yang kering gurun. Sini daerah yang tertutup oleh es atau yang beriklim dingin. Kemudian di wilayah Asia Barat juga ini karena ada gurun sehingga jarang jumlah penduduknya di bagian tengah. Kita lanjutkan dengan kondisi 10 negara di Asia yang berpenduduk terbesar. Bisa kalian perhatikan
pada tabel berikut, ada 10 negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Di benua Asia, 1 Tiongkok, 2 India, 3 Indonesia, 4 Pakistan, 5 Bangladesh, 6 Jepang, 7 Filipina, 8 Vietnam, 9 Iran, dan 10 Turki. Kemudian ada perkiraan di sini pada tahun 2030 India sudah menyusul jumlah penduduknya, menyusul Tiongkok lebih besar, sampai di perkiraan 2050 juga India jadi peringkat pertama dengan jumlah penduduk terbesar. Sementara pendapatan per kapitanya untuk India 7.060 US dollar, sementara Tiongkok 16.760 US dollar. Bagaimana Indonesia? Indonesia pendapatan per kapitanya atau GNI per kapitanya 11.900 US dollar. Itulah 10 negara pada data tahun 2018 dari World Population Dataset. Ada 10 negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Kemudian bagaimana kualitas penduduk di benua Asia? Seperti tadi disinggung di awal bahwa kualitas penduduk di suatu negara bisa dilihat atau diukur dengan menggunakan indikator Human Development Index atau HDI, atau kalau di Indonesia kan jadi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yang merupakan indikator dari angka harapan hidup sejak lahir, life expectancy at birth, kemudian pendidikan dan pendapatan per kapita. Semakin tinggi angka harapan hidupnya, semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi pendapatan per kapita warga di satu negara, penduduk di satu negara, maka semakin tinggi kualitas penduduknya. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk itu adalah angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan atau income per kapita. Bagaimana kualitas penduduk di benua Asia? Kalau kita lihat di peta, ini sangat bervariasi. Ada yang sangat tinggi, ada yang rendah, negara-negara di benua Asia yang kualitas penduduknya tinggi, diantaranya ini ada Jepang, kemudian Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, Tiongkok, dan Arab Saudi. Sementara yang rendah ada Kamboja, ini di Asia Tenggara, Korea Utara di semenanjung Korea, kemudian Myanmar masih di Asia Tenggara, kemudian Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Afghanistan. Itu negara-negara di Asia yang kualitasnya masih rendah. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan mengenai ras. Apa sih yang dimaksud dengan ras? Ras adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik. Di benua Asia, secara garis besar, secara umum, bahwa rasnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Wilayah mana saja di benua Asia yang termasuk ke dalam ras-ras tersebut di atas?
Yang pertama, di Asia Utara dan Asia Tengah, mayoritas rasnya Kaukasoid atau ras Eropoid. Kemudian di Asia Timur dan Asia Tenggara, rasnya Mongoloid. Di Asia Selatan bagian tengah didominasi oleh Kaukasoid rasnya. Asia Selatan bagian selatan didominasi oleh ras Negroid seperti suku Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Kemudian Asia Barat atau wilayah Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di Semenanjung Arab, Yaman, Oman, itu didominasi oleh ras Negroid. Asia Kecil, Asia Barat atau Timur Tengah di bagian utara, itu rasnya Kaukasoid atau Eropoid dan ras Negroid. Itulah ras-ras yang ada di wilayah benua Asia. Di sisi yang lain, benua Asia itu memiliki budaya yang sangat beragam. Kemudian Asia merupakan wilayah tempat lahirnya agama-agama besar seperti Islam, Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Kristen, dan Yahudi. Semua agama-agama besar ini lahir di wilayah benua Asia. Agama-agama yang lahir di wilayah benua Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan dunia, sampai sekarang tersebar ke wilayah-wilayah lain di benua Eropa, di benua Amerika, di Australia, dan di benua Afrika. Itulah anak-anakku sekalian, materi pembahasan tentang benua, dinamika penduduk benua dan di benua Asia. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kemudian kalian jangan lupa untuk membaca materi yang ada di link e-learning SMP Negeri 11. Kemudian jangan lupa juga baca buku paket yang sudah dibagikan di sekolah mengenai materi dinamika penduduk benua-benua. Jangan lupa nanti di akhir kegiatan ini kalian harus mengerjakan tugas yang ada di link SMP Negeri 11 Kota Cirebon.com. Demikian, mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun belajar dengan jarak jauh. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.